Saudara, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki menilai ide mendirikan negara khilafah bisa memecah belah bangsa. Jimli menyebut ide negara khilafah tidak sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Saya nasihatkan kepada Bapak Mahfud MD, itu yang kemudian menafikan khilafah. Saya tanya mana sih dalilnya? Nggak ada. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. NKRI versus khilafah. Sebenarnya kedua hal ini, NKRI dan khilafah, itu tidak terlalu tepat dibanding-bandingkan karena keduanya tidak apple to apple. Di dalam Islam ada ajaran tentang khilafah, tapi tidak ada di dalam Islam itu ajaran tentang sistem khilafah. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Saya ini anak pesantren, sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Ini merupakan konsensus kebangsaan yang paling tinggi, dan itu tercermin dalam rumusan 5 sila Pancasila. Nah, karena itu ini adalah Pancasila sebagai identitas kebangsaan dan kenegaraan kita, sehingga NKRI itu sudah final, maka ada adagium, ada semboyan NKRI harga mati. Nah, gitu. Kita para pejuang khilafah dianggap tidak ada apa-apa, tidak dianggap ada pengaruh. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekan. Nah, NKRI ini adalah suatu pilihan bentuk. Ini kesepakatan yang diambil sehingga negara kita bisa kita sebut sebagai Darul Ahdi, negara kesepakatan. Baik kontrak sosial. Kalau ada lagi istilah Jerman yang lebih kolektivis, Gesamteakt, akta persetujuan bersama seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya Pak Mahfud ini sebagai pejabat yaitu bertanya kepada ulama, ada nggak yang namanya khilafah itu? Baru kalau tidak ada, ya boleh ngomong seenaknya. Saya tantang deh, kalau ada, datang ke saya atau saya diundang, saya datangi. Kalau benar Anda menemukan satu sistem yang diajarkan secara persis oleh Al-Quran, Al-Hadis tentang khilafah, saya jadi pengikutnya. Saking finalnya, bahkan di dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar 45 sebagai ketentuan mengenai tata cara perubahan Undang-Undang Dasar, khusus di pasal 37 ayat 5 dipertegas. Nah, kalimatnya jelas di ayat 5 itu khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi bayangkan, ketentuan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar mengatur mengenai NKRI itu tidak boleh diubah, tidak bisa diubah. Gitu. Saya akan mengkampanyekannya, tapi pasti itu tidak ada karena saya sudah berkeliling pesantren, berkeliling perguruan tinggi. Saya tanya mana sih dalilnya? Nggak ada. Saya tidak mengatakan Pak Mahfud bohong, tapi kurang tracking bacaan. Dan Pak Mahfud tidak ahli di bidang itu. Mungkin tidak pernah masuk pesantren. Saya ini anak pesantren. Apalagi NKRI itu, saudara-saudara, dalam sepanjang sejarah 75 tahun Indonesia Merdeka mengalami pasang surut. Pernah kita bikin RIS tahun 49, hanya 1 tahun, kembali lagi menjadi negara kesatuan berdasarkan Undang-Undang Sementara tahun 50. Sampai sekarang pokoknya kita tidak mau lagi ada politik yang setback ke belakang, maka ada semboyan NKRI harga mati. Nah, jadi dia mengandung sifat ideologis NKRI itu. Jadi jangan lagi didiskusikan untuk maksud mengubahnya. Ini sudah final. Sejak kecil dilarang mengkafir-kafirkan orang, tapi saya diperintahkan melaksanakan ajaran agama dengan benar. Saya menantang untuk debat konsepsi mengelola negara, konsepsi mengatur negara dalam perspektif demokrasi dan dalam perspektif khilafah Islam yang dipahami umat Islam dan kaum muslimin. Khilafah itu dianggap boleh
dapat peluang karena kebebasan pendapat. Ya benar, tapi kita ada problem juga dengan ya level of civilization, level derajat ya peradaban, tingkat peradaban. Kalau kita tingkat peradabannya udah tinggi, kadang-kadang yang kita persoalkan di masa lalu nggak perlu dipersoalkan lagi sekarang. Sekarang ini kalau ada datang ke saya atau saya diundang bertaruh, kalau ketemu ada, nggak ada. Mungkin tidak pernah berguru ke ulama sehingga omongannya ngaco seperti itu. Anda itu kan sedikit. Kalau ditantang untuk berdebat ya, nggak ada yang mau. Cobalah saya tantang nih. Habis saya ngomong gini, siapa yang berani membantah dalil-dalil ini tadi? Siapa? Kami siap hadir di kantor Bapak. Kalau Bapak minta saya ajari tentang khilafah, insya Allah. Jadi jangan ngomong ngaco kayak gitu. Jadi khalifah itu, khilafah itu di dalam khazanah Islam ada. Tetapi tidak ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Tidak bisa kita mendirikan negara seperti Nabi. Tidak bisa. Karena sekarang tidak ada Nabi lagi. Coba, Nabi itu mempunyai 3 kekuasaan. Legislatif, eksekutif, yudikatif itu ada di tangan Nabi. Nabi yang membuat hukum karena dia mendapat wahyu dari Allah. Kalau sekarang siapa membuat hukum? Tidak ada Nabi, ya kan? Tidak ada lembaga yudikatif zaman Nabi. Tidak ada pemilu di zaman Nabi. Tidak ada menteri di zaman Nabi. Nabi pegang legislatif, eksekutif, yudikatif. Apakah kita akan ikut negara seperti itu? Pasti dilarang oleh Nabi juga, karena tidak ada Nabi. Maka cara membuat hukum itu di zaman sesudah tidak ada Nabi macam-macam. Ada yang pakai Darun Nadwa, Dewan Perwakilan Rakyat seperti kita, seperti Mesir, Maroko. Ada yang pakai Darul Ifta. Darul Ifta itu artinya fatwa ulama. Ada yang pakai pemilu pemerintahnya, ada yang sistem presidensial, ada sistem parlementer. Beda-beda dan itu benar semua. Tidak yang salah. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Dan ini bukan sesuatu yang anarkis, bukan radikal-radikal yang selama ini kemudian dipaksakan di benak umat. Tetapi jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Kalau katakan radikal seakan-akan kita menuduh orang Islam radikal. Tidak. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Pemerintah yang mana yang nuduh? Tidak ada. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak.